Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wassalawat kepada baginda Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili. Siapa yang salat isya berjamaah sama seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah sama seperti salat sepanjang malam. Man kharaja talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka sama dengan jihad fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita lanjutkan kajian hadis Arba'in Imam An-Nawawi, masuk hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 yang ada bawa buku, dilihat bukunya. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir. Nama periwayatnya, nama kunyahnya Abu Abdillah, Abu Abdullah. Nama dia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Karena ayahnya adalah juga sahabat Nabi, dia pun juga sahabat Nabi. Nama ayahnya Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad ini, ayahnya dia ini ikut pada Bai'at Aqabah yang kedua. Datang ke Makkah sebelum Nabi hijrah, ikut berbaiat kepada Nabi, berjanji akan melindungi dan berjuang untuk Nabi. Sebelum Nabi hijrah itu ada peristiwa Bai'at Aqabah. Yang satu, yang kedua. Dia, ayahnya ini ikut yang kedua. Jadi termasuk ayahnya ini yang awal-awal masuk Islam, dari kalangan Ansor, orang Madinah. Namanya Bashir bin Sa'ad. Dia pun juga ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq, ikut Hudaybiyah, ikut Bai'at Ridwan, ikut Umroh Qadha, ikut tahun 7 Hijriah. Ikut pula dia menjadi pasukan Khalid bin Walid ketika Nabi sudah wafat, digantikan oleh Abu Bakar sebagai khalifah. Pada masa khalifah Abu Bakar diutus Khalid bin Walid menumpas nabi-nabi palsu. Dia pun ikut di situ dan gugur sebagai syahid ayahnya, Bashir bin Sa'ad. Yang meriwayatkan hadis ini Nu'man bin Bashir. Dia lahir tahun 2 Hijriah, tahun kedua setelah Nabi hijrah. Dialah anak dari kaum Ansor yang pertama kali lahir setelah Nabi hijrah. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, di situ kan ada orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini saking bencinya dia sama orang Islam, maka ditakut-takutinya orang Madinah. Kata mereka, tengoklah kalian kena kutuk nih. Tak akan ada yang melahirkan anak orang-orang Madinah ini, karena kalian sudah menerima orang Islam datang. Ditakut-takuti sama orang Yahudi. Dan ternyata tahun kedua dialah yang lahir pertama kali. Jadi dia ini lahir mematahkan kutukan orang Yahudi ini. Orang Yahudi sama juga macam kita kadang mantan duluan nikah kan,
Tengoklah ini, kalau nikah dia tidak punya anak aja nih. Ada kawan sesama duluan nikah kawan lagi pada kita. Sakit hati. Kalau gitu sama kayak orang Yahudi dulu. Sifatnya itu. Jadi kelahiran dia ini menjadi berita bahagia bagi seluruh Madinah, bukan hanya bagi ayah dan ibunya saja. Berarti inilah pertanda bohong semua orang Yahudi. Lahir tahun kedua Hijriah, bulan Jumadil Awal. Dia ini berasal dari suku Khazraj. Jadi di Madinah itu dulu Yasrib namanya, dulu di situ ada dua suku besar. Waalaikumsalam. Dulu di situ ada dua suku besar, satu Aus namanya, satu Khazraj. Dua suku ini dulu kerjanya kelahi aja, berperang. Dua suku besar yang ada di Madinah ini dulu kerjanya berperang sampai Islam datang, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Islam datang, tidak ada lagi memandang, bukan kesukuan lagi yang dipandang, tapi persaudaraan sesama Islam, sesama Muslim. Sama juga kita di musola ini, banyak sukunya, ada suku Jawa, Minang, ada Ocu, India ada? Rohingya, ada suku Batak. Tapi ketika sudah melebur menjadi satu, tidak lagi disebut sukunya, tapi jamaah. Jamaah musola Al-Hidayah, jamaah An-Namirah, jamaah masjid, menjadi jamaah dia. Tak ada lagi dipandang kesukuan. Jadi ketika Nabi wafat, Nu'man bin Bashir ini berusia baru 9 tahun kurang 1 bulan. Nabi meninggal Rabiul Awal. Dia lahir Jumadil Awal. Berarti 9 tahun kurang 1 bulan umurnya. Jadi hadis ini dia dengar itu waktu dia kecil, masih umur di bawah 8 tahun. Tapi disampaikannya setelah dewasa. Di kalangan hadis boleh diambil riwayat seperti itu. Didengar waktu kecil, disampaikannya ketika dewasa. Masih kecil dia ketika Nabi wafat. Kemudian dia juga pernah menjadi gubernur di Kufah, Irak, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Wafat Ali, digantikan oleh, setelah Ali jadi khalifah digantikan oleh Muawiyah. Ketika masa Muawiyah ini dia diangkat menjadi gubernur di Irak. Irak itu cuma provinsi dulu. Irak, Iran, Syam, Mesir juga, Palestina, dari sampailah ke Madinah, semua itu cuma provinsi. Negara-negara sekarang menjadi negara, dulu cuma provinsi waktu masa Islam, kekhalifahan Islam. Dia menjadi gubernur salah satu di Kufah. Sampai pada masa anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah namanya. Setelah Muawiyah digantikan anaknya Yazid, dia masih mengabdi kepada pemerintahan. Kemudian setelah Yazid meninggal, naik pemimpin bernama Marwan Al-Hikam, Marwan bin Al-Hakam. Dia ini jahat, dia Marwan ini. Tidak mau Nu'man tadi berbaiat kepada Marwan, tapi dia berbaiat kepada Abdullah bin Zubair yang menjadi pemimpin di Hijaz, pemimpin Madinah dan Makkah. Karena dia tidak mau berbaiat kepada Marwan tadi, maka Marwan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Maka syahidlah Nu'man bin Bashir pada tahun 64 Hijriah. 64. Lahir tahun 2 Hijriah, wafat 64. Berapa usianya?
tahun. Panjang umurnya. Dan dia syahid seperti yang dikatakan oleh Nabi ketika dia lahir. Ketika dia lahir pertama kali, dibawakan oleh ayah dan ibunya ke Nabi. Nabi yang ngasih dia nama, Nu'man itu. Dikasihkan Nabi nama, lalu dikabarkan oleh Nabi bahwa dia akan syahid. Dan memang betul. Nah, itulah sekilas tentang periwayat hadisnya. Nu'man bin Bashir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Nah, ini hadisnya. Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram pun juga jelas. Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Maksudnya tidak butuh lagi penjelasan dia, jelas dia. Nah, air minum ini halal, jelas. Tidak perlu lagi dijelaskan. Minum kopi halal, minum teh halal, makan nasi halal, berbicara halal, berjalan halal. Tak perlu perkara-perkara yang halalnya jelas. Yang haram pun jelas. Khamar haram jelas. Zina haram jelas. Judi haram. Antara yang halal jelas, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara yang halal dan yang haram tadi ada mushtabihat. Ada dia yang masih ragu-ragu, ada yang belum jelas, samar-samar. Itu yang kita sebut syubhat, samar-samar dia. Kalau yang halal tadi jelas putih, yang haram jelas hitam, dia abu-abu, abu-abu, samar-samar. Penyebab dia samar-samar, tidak jelas. Bisa jadi karena zatnya, bendanya, barangnya. Misalnya kita masuk ke hutan, jumpalah binatang yang tak jelas dia. Disangka burung tapi dia melompat. Nah, ada burung yang melompat-lompat, macam kata. Jumpa seperti apa contohnya ya, binatang yang subhat? Bekicot, kura-kura, kuda. Kuda halal atau haram? Apa subhat yang lagi? Kuda. Nah, ada yang karena memang bendanya itu yang nggak jelas antara halal dan haram. Nah, itu. Ada juga karena situasi. Kalau di kitab itu disebutkan orang sedang berburu, dipanahnya hewan tadi, rusa misalnya. Kena dia rusa itu, kemudian lari terus rusanya. Kemudian di tempat lain nanti dijumpai dia, rusa tadi, sudah mati. Maka tak tahu dia mati itu karena anak panah itu, atau karena terjatuh, atau kenapa. Tak nampak matinya. Nah, itu subhat. Ada lagi contohnya yang dikisah itu buah jambu atau buah apel, buah mangga yang jatuh ke sungai, jumpa sama orang di ujung sana, dimakan. Nah, itu subhat juga, nggak jelas. Contoh yang lain, ayam banyak yang tak jelas, yang siapa yang punya, ditangkap lalu dimasak, dimakan rame-rame. Itu subhat juga. Tak jelas karena situasinya. Penyu. Dia akan hidup di dua alam ya. Biasanya binatang yang hidup di dua alam dia haram. Tapi telurnya katanya. Itulah, itu masuk subhat itu. Ada juga yang
Karena beda pendapat ulama. Satu perkara beda-beda pendapat ulama. Contohnya rokok. Nah, rokok ini beda-beda pendapat ulama ini. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Beda-beda pendapat ini maka dia jadi subhat dia. Samar-samar kita memahaminya. Bisa juga. Haram itu haram. Nah, apalagi contoh-contoh lain dari subhat? Uang yang dia dicalek. Haram. Itu subhat. Nah, ini kan beda pendapat nih. Kata Pak Selasun halal, kata Pak Topi haram. Nah, jadi subhat dia. Kata Pak Tono gimana? Rezeki. Kalau bilang Ustaz sudah menang juga dulu enggak? Sebelumnya memang katanya ya. Apa Pak Haji? Kan saya ya. Haram. Sebelum dulu dia memang nggak boleh. Sebelum ditusuk. Sebelum dulu dia nggak boleh. Sebelum jabat kontak. Ya. Jadi kan memberi minta tolong sama kita. Iya. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan jamaah ini namanya. Apalah hukumnya itu? Kita terlambat pula membahas hadis ini. Harusnya hadis ini sebelum pemilu semalam ya. Terlambat ini. Tapi ada juga hikmahnya. Udah habis duitnya. Jadi kan nggak tahu berapa puluh butir telur pak. Nah, jadi ini untuk pemilu tahun 2029 ini lah. Untuk pemilu tahun 2029 jangan diambil lagi uang yang subhat, uang caleg. Ya nggak boleh diambil lah. Tapi kalau masalah sogok menyogok ini, Tuan Guru pernah menjelaskan kalau kita memberi itu dalam rangka mengambil hak kita. Ini contoh, anak seleksi masuk polisi secara syarat administrasi lengkap, kemudian dites dia lulus, udah lulus semua, tiba-tiba di ujung diminta duit, kalau enggak dikasih gagal. Ketika situasinya seperti itu, ketika kita memberikan itu, kita sedang mengambil hak kita. Tapi beda kalau memang dia tidak layak, udah dari fisiknya tidak lulus, administrasi kurang, kemudian dibayar itu jadi lulus. Beda situasinya. Jadi yang haram yang mana Ustaz? Yang tadi itu meloloskan yang tidak layak dengan sogok, itu yang haram. Karena kita sedang menzolimi orang lain. Karena harusnya orang yang layak tadi yang lolos, jadinya orang yang tidak layak karena sogok. Nah, jadi yang akan datang itu termasuklah subhat. Kumpulkan caleg banyak-banyak. Contoh lain ada juga ketika bercampur antara yang halal dan yang haram. Misalnya ayam yang dipotong, satu dipotong oleh yang bukan Islam, orang non Muslim, kemudian tercampurlah dalam apa itu ayam tadi. Itu jadi subhat dia. Nggak jelas mana ayam yang dipotong kafir tadi, mana yang dipotong dedek. Warnanya Subhat. Ada lagi produk-produk makanan yang datangnya dari negara yang mayoritas bukan Islam, dari negara non Muslim. Maka itu susah menentukan. Walaupun dia zat bahan-bahannya halal, tapi prosesnya itu kadang menyebabkannya haram. Tambah-tambahan zat-zat yang lain, zat-zat kimia yang lain. Itulah gunanya ada label halal MUI. Kalau tak ada label halal itu subhat semua. Tak berani kita makan minum semua. Ini ada enggak nih? Halal.
Jadi ketika sudah ada label halal ini, yakin kita ini halal. Kalau tak halal orang ini nanggung dosa ini. Yang bikin label ini nanggung dosa. Jadi apapun makanan, apapun yang kita konsumsi, kalau dia produk-produk, tengok dulu label halal. Tapi kadang ada juga halalnya dibuat sendiri. Kayak apa itu produk bakso itu? Bakso dari atau kita nggak tahu kita makan juga. Bakso itu enggak jelas. Cuma tengoklah yang jualnya, Pak. Kalau yang jualnya Besar kursi di apa itu? besar ayat kursinya, berarti insyaallah halal. Di Medan banyak ayat kursi dari Kristen. Penipuan gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam Kristen. Ini, iya itu. Ketika kita pergi ke tempat-tempat wilayah banyak non muslim situ misalnya. Mau singgah kita makan di situ. Itu ragu-ragu kita. Karena banyak juga sering setelah makan baru tahu, lupanya patut enak katanya. Bismillah. Kampung biru. Mana yang bawa tuh? Ada juga dalam hal ibadah, wudhu misalnya. Ragu-ragu kita antara wudhu kita batal atau tidak batal. Sudah batal atau belum tadi? Ragu, subhat. Apakah sudah berwudhu atau belum tadi? Kalau Imam Nawawi kemarin waktu muqaddimah kita baca bagaimana sifat Imam Nawawi tidak melakukan subhat. Dia tak mau makan buah-buahan yang ada di Damaskus. Karena menurutnya lahan perkebunan itu banyak dimiliki oleh orang-orang yang tak layak mendapatkannya, diberikan kepada orang yang tak pantas. Maka dia tak mau makan buah-buahan dari Damaskus. Begitu saking ingin menjaganya Imam Nawawi yang menulis kitab ini. Padahal buah itu sudah dijual di pasar, kita beli dengan uang kita halal. Tapi karena asalnya tadi kurang jelas, tak mau juga Imam Nawawi. Ada lagi contoh yang lain. Ini misalnya. Misal Pak Selasun ini dapatlah janda mau dinikahi. Janda muda lah masa. Suami si janda ini belum meninggal, cuma pergi tidak tahu, udah lama nggak pulang-pulang. Ini cerai enggak ada, belum ada sidang cerainya karena dia hilang. Datanglah Pak Selasun mau melamar. Itu masih ragu-ragu, jangan langsung Pak Selasun, pastikan dulu cerainya hitam di atas putih. Ini karena Pak Selasun sudah nggak tahan lagi, langsung aja nikahnya. Tiba-tiba nanti beberapa tahun balik lagi suaminya. Kacau. Macam sinetron nanti jadinya. Jadi pastikan dulu, jangan subhat. Jangan samar-samar Pak Selasun ya. Pastikan dulu, betul-betul. Muda Ustaz, paling dia ketawa semua. Rupanya karena takut duluan Pak RT tadi, makanya mau cepat-cepat Pak Selasun. Contoh yang lain ketika kita bekerja di kantor, jadi karyawan, pergi pelatihan, pelatihannya 3 hari, dibuat jadi 1 hari sama orang tuh. Tapi tanda tangannya tetap 3 dan honornya dapat 3. Itu kan subhat. Menukar tiket pesawat, di tiket itu Garuda, ternyata berangkatnya pakai Merpati. Kemudian kerja di perusahaan sebagai operator, membawa alat berat, kita pakai untuk menambah sampingan. Itu subhat itu. Ada yang minta tolong kan? Tolong Pak. Oke. Dapat uang. Sementara alat yang digunakan punya perusahaan. Kita berangkat ke tinggi. Ini Sudah tinggi. apalagi tadi? Asuransi ini beda-beda pendapat
ulama, maka dia jadi subhat juga kalau kita masih ragu-ragu hukumnya. Ada lagi nih, zakat fitrah dikasihkan untuk pengurus musola, pengurus masjid. Nah, ini tak halal, tak haram ini. Subhat ini. Nah, Pak Guntur, apa hukumnya itu? Zakat fitrah yang diberikan kepada pengurus-pengurus. Ambil, ibarat ambil gitu. Bukan amil, pengurus-pengurus. Padahal tidak termasuk dalam asnaf. Jadi banyaklah contoh-contoh subhat ini dalam kehidupan sehari-hari. Banyak itu nanti kita jumpai. Obat-obatan ini, Ustaz. Ya, masuk juga. Jarang yang ada Ya. halalnya. Nah, makanya hadis selanjutnya itu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tak tahu tentang perkara subhat ini. Kata Nabi. Banyak orang yang tak tahu, termasuklah kita. Hanya beberapa orang saja para ulama yang memang ahli dalam memahami hukum-hukum. Paham dia terhadap ayat Al-Qur'an, hadis yang menjadi dasar hukum itu. Maka banyak kita bertanya kepada para ulama. Lanjutan hadis, famanit taqas syubuhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Siapa yang menghindari dari perkara subhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Nah, yang dimaksud menjaga agama itu adalah menjaga ketundukan kepada Allah, menjaga ketundukan hati kepada Allah, menjaga agama. Kalau masih ada rasa melawan, rasa menolak, masih ada rasa ingkar dalam hati kita, berarti ada yang rusak agama kita, rusak sikap kita dalam beragama, membuat kita susah untuk tunduk kepada hukum Allah, masih mencari celah-celah, mencari berkilah-kilah. Itu karena diantaranya penyebabnya karena banyak melakukan perkara subhat. Mudah-mudahan kita kedepannya setelah membahas hadis ini bisa menjauhi perkara-perkara subhat ini. Pokoknya kalau kita ragu, tinggalkan. Lebih baik tidak dilakukan kalau kita masih ragu. Wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Karena siapa yang terjerumus ke dalam perkara subhat, maka dia bisa terjatuh pada perkara yang haram. Dalam hadis ini dicontohkan oleh Nabi, diumpamakan oleh Nabi. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Sebagaimana seorang pengembala mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar tanah ladang larangan. Di sebelah sini tempat yang boleh membawa hewan ternak, halal. Di sebelah sini tak boleh, tempat karena punya raja. Jadi zaman dulu raja-raja itu punya hutan lindung, tempat dia berburu. Karena raja-raja itu sukanya berburu. Kalau dia berburu ke hutan lindung itu, jadi rusanya banyak, binatangnya banyak. Tak boleh masuk orang lain di situ. Rakyat biasa tak boleh masuk. Sebelah sini tempat yang halal boleh, tempat sini tak boleh, hutan larangan. Maka yang subhat itu di tengahnya, di antaranya. Di sini ada jalan pemisah. Di sini halal, di sini larangan. Di sini ada jalan. Perumpamaan subhat itu inilah jalan yang di tengah ini. Ketika pengembala tadi meletakkan hewan ternaknya di jalan tadi, maka dikhawatirkan masuk binatang tadi ke hutan lindung sang raja. Karena dia nanti agak lengah, masuk hewan-hewan tadi, binatang-binatang tadi ke situ. Itulah perumpamaan subhat. Maka
dijaga jangan sampai masuk ke jalan ini saja. Kalau dia sudah dibatasi jalan ini saja, tidak masuk ke jalan, berarti aman lah, tidak mungkin masuk ke sana. Itulah subhat tadi. Kalau kita melakukannya berarti kita sudah hampir-hampir masuk. Kalau kita lengah sedikit, bisa terjerumus ke perkara yang haram. Itu perumpamaan oleh Nabi tentang subhat. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu punya namanya hutan lindung. Ala wa inna himallah maharimuhu. Maka hutan lindungnya Allah adalah perkara yang diharamkan. Ketika masuk ke wilayah raja tadi, terambil rusanya, terambil rumputnya, maka marah raja, mendapat hukuman orang yang masuk tadi. Sama halnya ketika orang melaksanakan subhat, terjerumus ke perkara yang haram, maka dia membuat Allah murka, karena itulah batasan Allah, daerah larangan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging, mudghah, segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka baiklah seluruh tubuh tadi. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ala wahiyya qalb. Dan dia adalah qalbu. Kalau kita mengartikan hati, tapi makna yang sesungguhnya qalbu itu secara zahir maknanya adalah jantung, bukan hati. Yang segumpal itu jantung. Sebelah kiri sini letaknya. Bunyi dia duk 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 yang normal. Tapi kalau duk 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 duk, itu yang banyak hutangnya biasanya. Duk 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 duk. Dokter nggak datang pula hari ini. Kita mau nanya dia, jantung yang normal itu berapa kali bunyinya? Jawab pertanyaannya sih nggak ada. Adalah pelan-pelan mau mati. Iya, jantung. Kalau dia baik, maka baiklah yang lain. Kalau orang mati, ada orang yang dicek orang jantung, detak jantung ya kan. Kalau jantungnya masih berdetak, dia masih hidup, walaupun nggak bergerak lagi, masih hidup. Pentingnya jantung. Lalu apa hubungannya ini? Tadi awal tadi halal, cerita tentang halal, haram, subhat. Kemudian perumpamaannya hutan lindung. Kemudian di akhir ujung hadis cerita tentang jantung. Apa hubungannya? Maka ternyata baik buruknya jantung dari halal dan haram tadi. Perkara makanan halal, makanan haram, perkara halal, perkara haram membuat baik buruknya jantung. Kalau dia yang dimakan makanan halal, maka baiklah jantung. Kalau jantungnya baik, anggota badan yang lain ikut baik. Maka mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akal manusia itu berasal dari jantung, dari hadis ini. Karena dalam Al-Quran pun Allah katakan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, jantung, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Mazhab Syafi'i berpendapat akal pikiran itu dari jantung. Tapi mazhab Hanafi mengatakan akal itu dari otak. Maka dua pendapat ini tidak saling kontradiktif, tidak saling berlawanan. Dia sejalan. Berawal dari jantung, memompah darah ke otak, dari otaklah baru menggerakkan anggota tubuh yang lain.
Itu dia, sejalan. Berawal dari jantung, jantung menyemburkan darah ke otak, otak lalu berpikir memerintahkan anggota tubuh yang lain. Maka kalau jantungnya rusak, otaknya rusak, perbuatannya rusak. Makna secara zahir. Alhamdulillah baca. Kalau dimakan makanan sepiring berubah jadi darah, darah tadi dipompa oleh jantung, dipompa ke otak, dari otak lah, maka perbuatan yang dilakukan pun haram semua. Maka banyak orang yang tak takut sedikit pun melaksanakan perbuatan dosa, salah satunya adalah karena makanan yang haram. Jadi sejalan dia. Maka dalam Al-Quran disebutkan nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, pendusta, khatiatin, pendosa, berbuat dosa. Berawal dari otak tadi. Otak tadi kalau dia diisi dengan yang haram, maka dia pun kerjanya berdusta, berbohong saja, berbuat dosa. Maka kalau rusak jantung, rusaklah seluruh tubuh yang lain. Habis baterainya. Secara zahir pun, secara medis, hadis ini pun sesuai. Ketika jantung sehat, maka badan pun sehat. Ada orang yang jantungnya sudah sakit, bekerja pun susah, tak boleh capek-capek, ya kan? Kalau sakit jantung, nah, kan dokter lagi nggak datang sih. Kita mau nanya, kalau udah sakit jantung, apa dia gejalanya? Biasanya kerja tak boleh kerja apa kali? Kuat kali. Tak boleh capek-capek kali. Nah, sejalan juga secara makna, secara zahir ilmu kedokteran sejalan. Itulah salah satu mukjizat. Padahal waktu itu belum ada fakultas kedokteran, belum ada rumah sakit jantung. Tapi Nabi SAW sudah tahu bahwa kalau jantungnya sehat, badan yang lain pun ikut sehat. Itu makna secara zahir, secara fisik. Makna secara batin, kalau hatinya bersih, jantungnya bersih. Kalau secara zahir, makna kolbu itu jiwa, hati nurani. Kalau dia sehat, bersih dari penyakit batin seperti dendam, iri hati, dengki, rakus, tamak, riya, sombong. Kalau bersih dari itu semua, maka selamatlah dan tentram hidupnya, tenang dia. Karena ketenangan itu letaknya di hati. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati akan selalu tentram, tenang. Jadi tenang itu letaknya di hati. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maka banyak-banyak berzikir kepada Allah supaya hati kita selamat, hati kita tenang, jauh dari penyakit-penyakit hati. Maka ada lagunya, Tombo Ati. Pak Haji tahu? Tombo Ati limo pekorone. Tombonya itu tahu nggak Ustaz? Nah, tahu lah. Tombo obat. Nah, Siji. jadi lagu yang dinyanyikan Opik itu berasal dari kitab Al-Mu'in ala Tafahumil Arba'in karya Ibnul Mulkin Asy-Syafi'i. Kata beliau, baiknya hati itu ditopang oleh 5 perkara. Yang pertama, membaca dan memahami Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami, baca maknanya, artinya. Yang kedua, perut yang kosong alias puasa.
Yang ketiga, qiyamul lail, salat tahajud malam. Yang keempat, perbanyak berzikir kepada Allah. Yang kelima, berkawan dengan orang-orang soleh. Itulah yang dinyanyikan oleh Opik. Itu bukan hadis. Bukan hadis, dalam kitab kata para ulama. Jadi kesimpulannya, halal dan haram, baik itu makanan, hal-hal yang lain, penglihatan, pendengaran, semua berpengaruh kepada hati, jantung. Jantung mempengaruhi otak, otak mempengaruhi seluruh anggota badan. Makanya dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Yang pertama kali itu, yang kena itu adalah hati, jantung. Khatamallahu ala qulubihim, tertutup hatinya, wa ala sam'ihim, maka tertutuplah pendengarannya, wa ala absarihim, tertutup penglihatannya. Tak bisa lagi membuka hidayah. Apa yang didengar, apa yang dilihat, tak ada pengaruhnya lagi. Bolak-balik ustaz ceramah, tak ada pengaruhnya, tak masuk. Datang telat juga. Pilihlah pemimpin yang adil dan amanah, tak masuk juga. Bowo juga ya. Jangan karena Ustaz AM yang ceramah, Ustaz Somad pun datang tak pengaruh. Tetap lanjutkan. Mungkin itu salah satunya. Inilah penyebabnya, halal haram dan subhat. Maka setelah mengkaji hadis ini, ada lagi satu contoh subhat itu. Dalam bengkel ini mungkin subhat ini. Nah ini kebetulan ada orang bengkel ini. Oli bekas konsumen itu kemudian dijual, itu subhat, halal haram atau subhat itu? Halal lah. Jadi ikhlaskan. Nah, karena tak pernah orang itu berkata, Ambil apa? tak pernah diminta juga, ya kan? Tak pernah dia diikhlaskan. Harusnya besok Buya tanya, ini untuk saya Pak, ini mau dibawa pulang enggak Pak? Nah, gitu. Mau pulang. Buya enggak tahu, enggak Buya tanya. Sendiri kapan mau pulang? Nah, Pulang. itu subhat itu, subhat. Ada juga. Karena dia jadi duit, karena dia jadi duit masalahnya. Kalau saya ngomong yang percaya. Dimakan anak istri. Nah, besok tanyakan besok. Sama ngomong enggak didengarin lagi saya. Kalau kita ganti oli nggak pernah orang mikir bilang Pak dibawa olinya. Ah, enggak ada dong, Pak. Karena oli itu nanti dijual, Pak. Mahal dia. Langsung Pak ke belakang taruh gendro. Nah, langsung bawa kan. Dulu kawan saya waktu kuliah dia pernah ganti oli. Setelah ganti oli, dia minta kencangkan rantai. Diminta duit sama orang tuh. Habis pergi dia balik lagi, dia diminta lagi yang oli bekas tadi. Setelah ambil dibuangnya di situ. Sakit hati dia. Nah itu. Ini Buya terlambat dari datangnya perkara subhat ini. Uang caleg itu subhat juga. Ah, ini KPPS ini semalam. KPPS uang caleg. Sama aja Islam. Sama sekarang pajak. Nah, jadi kesimpulannya kita menjaga diri dari yang subhat. Tapi perkara menjaga dari yang subhat ini sama macam sudah langka, sudah jarang zaman sekarang. Di zaman edan sekarang sama kalau kata Ustaz Somad, sama kita bercerita tentang dinosaurus katanya. Cerita tentang menjaga subhat ini sama dengan cerita tentang dinosaurus. Nah, nggak ada lagi, susah nyarinya. Karena kata orang, yang haram aja susah, yang subhat aja susah katanya. Apalagi halal. Tapi kalau kita menjaga, nah ini, kalau kita menjaga tadi jalan tadi, pemisah antara yang halal dan haram tadi di tengah tadi kita jaga, maka insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita. Amin. Takbir. Selamat dari yang haram, juga menjaga kehormatan diri. Kalau buah yang di luar pagar tuh bukan subhat loh, Ustaz. Subhan. Nah, kata Ustaz Adi Hidayat kan ada hadis. Buah tetangga. Buah tetangga tapi larinya ke pagar sebelah kita. Ya. Pagar ke bicondong itu. Nah, Tengok daun tangkai itu kemana? Bicondong lagi ke tanah orang. Kalau sampahnya jatuh ke lahan kita, berarti boleh. sampah
bawahnya ke apa kita gitu misalkan. Itu bisa. Nah, seng kita menjebol bikinnya gitu misalkan. Bisa. Itu ada cerita. Kata Ustaz Adi Hidayat kan? Nah. Ada hadisnya, cuman nggak itu. Tapi dia minta aja lah, Bu, ini Bu buah mangganya. Hah? Kalau minta nggak dikasihnya. Potong aja, sah. Iyalah, batasnya ini Bu. Potong semua tuh dahan tuh. Kalau nggak mau ngasih. Tapi wilayah kita. Ada juga orang Ustaz yang jatuh ke tanah kamu punya. Mantap tuh. Bagus. Ambillah nampak besar lah. Iya. Rupanya bukan dia yang punya. Yang punya batangnya siapa? Macam apa loh kan? Tahu itu ya apa Kan? Oli banyak sekarang. Kita apa oli kan? Oli. Beli oli. Nah, oli bekasnya diambil orang tuh. Ditaruhkan drum. Ya. Nah, habis itu dijualnya. Ya. Nah, itu yang masuknya kemana itu? Iya, subhat. Kan masuk subhat. Karena oli itu tak pernah diminta. Iya. Udah tahu, cuma katakan haram enggak kan gitu kan? Karena mana tahu dia perlu kan oli bawa pulang kan untuk oli apa. Ya, dia lupa mintanya sampai rumah baru. Olinya lupa dibawa tadi. Habis itu dijual sama kawan. Cuman lagi. Nggak ada itu. Udah nggak ada juga. Nah. Antara haram sama subhat tadi. Ya betul. Itu. Kita mau bertanya. Jadi, nah nih, apa lagi tanya? Udah, siap. Ya, subhat. Nggak jelas dia. Tidak haram. Ya nggak jelas, belum jelas. Kalau orang tuh nggak ikhlas, haram nanti. Ya itu yang kutanyakan itu. Makanya subhat itu kan samar-samar dia. Samar-samar. Makanya ketika kita menjaga dari yang subhat tadi, selamatlah kita dari yang haram. Karena kalau kita lakukan, kalau ternyata haram, berarti kita sudah melakukan yang haram. Kalau ternyata halal, ya kita pun tidak rugi juga, karena Allah akan menggantinya dengan yang lain. Tapi lebih selamat ditinggalkan. Paling parah, paling besar. Kita mengisi minyak di SPBU kan. Nggak sampai 30.000, dibilang 30.000. Nah, itu bukan subhat lagi, itu penipuan itu Pak Haji. Tapi kalau yang punya itu orang memang Islam, gimana tuh? Tapi kan subhannya antara dia. Cuman gini, ini Ada juga yang balik tanda, dia jual stand balik tanda. pertanyaan. Ada. Misalnya kita kerja di tempat orang ataupun di ladang orang, sedangkan alat-alat itu dari kita yang punya lahan. Nah, alatnya. Kerja di tempat lain, kita memakai alat yang dari bos. Itu hukumnya kemana? Yang kedua, yang kedua, ini barang yang harus. Yang kedua, misalnya kita kerja di perusahaan, contohnya membawa alat-alat berat. Tadi sudah tadi tuh. Iya, untuk membawa apa lagi? Nah, kita ada proyek lain. Ya. Perusahaan tahu. Pertanyaan itu jatuh. Iya, nah, yang iya itu contoh-contoh subhat itu. Terjawab tadi yang bilang itu belum Jadi terjawab. kan gini, supaya kita menjaga dari barang subhat dan hal Jatuh. supaya kita jelas gitu. Itu menjadi subhat selama tidak ada kejelasan izin dari yang punya. Kalau yang punya kita sudah minta izin, diizinkan, berarti tidak subhat lagi. Sudah jelas boleh halal. Macam alat tadi kita pakai, Pak, ini saya pakai juga lah untuk apa? Oh boleh, silakan, nggak apa-apa. Yang penting dijaga, misalnya kan. Jangan sampai hilang katanya. Berarti sudah jelas dia halal. Sama juga alat berat tadi. Coba kalau yang punyanya tidak tahu, maka itulah dia subhat terus selamanya. Selama tidak jelas izin. Masalahnya alat berat itu kan solarnya yang nanggung perusahaan. Iya. Macam inilah Pak Ustaz. Perusahaan punya ya. Perusahaan itu kan BUMN. BUMN itu milik negara. Nah ini. Itu yang milik negara ini kan kita nggak yang punya negara. Nah, termasuk kita rakyat kan punya juga kan. Nah, kita lagi pakai. Ada hak kita juga gitu ya. Iya.
Itu sama juga macam pegawai PNS gitu juga itu. Nah, jadi susah kita itu. Lantaran itu kan milik negara itu kan rakyat. Nah, jadi kan kita ikut andil, Ya. kecuali swasta. Cuma rakyatnya Pak Guntur sendiri yang dapat, kami nggak dapat. Rakyatnya itu kan satu yang dapat, nggak dapat. Cuma cuma satu orang Disuruh, betul, pergi ke sana. Bukan rakyat tuh. Itu apa itu jalan? Kita bantu jalan tuh. Kan? Umat-umat kan? Nah, rupanya ada yang ngasih. Oh. Nah, Iya. kita apa dikasih kan kita ambil. Iya itu tadi. Inilah yang subhat itu yang macam-macam ini subhat. Ragu kita itu subhat. Kalau kita tinggalkan lebih baik, lebih aman. Nggak mengasih, yang ngasihnya jelas orangnya. Ya kan ini aja. Dikasih termasuk antong lah. Tapi alat berat itu tadi. Masalahnya alat berat tadi. Alat berat kan perusahaan punya. Tapi Iya. kita disuruh manajer. Iya itu tetap subhat dia. Kita duduk manajer kan. Rak, kita pergi Pak Guntur kerjakan sana. Itu ada jalan. Enggak, betul kan bawa arti itu kan. Iya. Berat kan? Alat kerja itu. Jadi pergi aku. Nah, kita ada yang perintah kan. Nah, karena ada yang perintah ya saya kerjakan. Pak, itu sudah selesai. Aku bilang kan. Atau di musola kan. Nah, sering kerjakan musola apa kan? Apa Pak, bentar katanya. Iya. Nah, ya Pak, nah, itu beli rokok Iya. kan. Nah, macam mana lah pula itu? Tapi seharusnya dibagi dua untuk beli solar gitu. Nah bisa gitu. Dibagi dua untuk perawatan alat. Ayai, kembali dia ke hadis pertama. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya bagus, dah bagus. Tapi kalau untuk musolah tadi ya itu baru masuk itu untuk rakyat itu. Kalau untuk musolah itu baru untuk rakyat itu. Bagus. Lanjutkan. Makanya itu tadi subhat itu ragu kita. Ini halal atau haram. Ketika jumpa kita itu lebih baik ditinggalkan. Karena mana tahu dia haram. Kalau dia haram berarti kita melaksanakan yang haram. Masalah oli tadi, awak nggak ragu. Dah itu aja ya. Ya. Itu yang penting nggak ragu. Halal. Dah selesai. Banyak juga orang gitu. Enggak lah. Ini halal nih katanya. Banyak juga. Yakin awak itu halal. Bisa juga dicarikan dalilnya. Bisa jadi halal, tapi tergantung berapa bagi kita berdua. Tapi biasanya kalau ikhlas. Bagi konsumennya ikhlas. Ikhlas lah dia. tapi biasanya kalau subhat itu kalau orangnya warok dia terasa. Ah, Kayak ada hadis yang masalah menjaga dari subhat ini itulah nama sifatnya warok tadi, warok. kalau warok dia terasa dia. Dia itu sudah yang tertinggi dia. Dia kan halal, haram. Orang yang menjaga dari yang halal itu itulah yang paling tinggi derajatnya. Bukan hanya dari yang haram dia jaga, bukan hanya dari yang makruh, dia kan tingkatan haram, makruh, halal. Dari yang tingkatan tinggi ini sudah dia jaga, tidak mungkin dia sampai ke bawah. Itulah dari gunanya menjaga dari yang subhat ini. Tapi kan membuang barang yang berguna itu kan mubazir katanya kan. Nah, ini dia kalau dicarikan dalilnya ada semua dalilnya. Bisa. Kalau oli itu kita serakkan, mencemarkan apa lingkungan. Iya. Kita jual. Dia bisa nih. Ke Palestina. Dicarikan dalilnya bisa semua. Itu dia. Oli itu diambil nanti diolah lagi jadi bahan oli palsu. Itu serah dia. Nah, subhat. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Nah, ya udah itu aja ya. Kalau aku dalil lu, Betul, setuju. Iya, banyak. Dia carikan dalilnya bisa. Banyak aja dalil. Ini apa? Yang kita mengatakan terus ini jangan poponis, nggak boleh. Betul. Setuju Pak Jai. udah. Takbir. Sarapan udah datang nih. Memang perkara yang subhat ini menjadi perdebatan. Namanya subhat, itulah subhat. Penting halal haram harus wajib. Makanya kita jaga ya Pak ya. Kalau kita sudah menjaga dari itu insya Allah selamatlah kita. Lah, sampai sini dulu kajian hadis arba'in yang cukup seru. Makin panas nanti. Eksiden.
Julai tiran merasa Masalah haram dan halal. ayam udah seminggu dipotong. Iya. Masuk kulkas. Itu haram tuh, gimana? Haram. Itu bukan tiran. Tiran nggak ada itu tiran. Ayam mati masuk kulkas. Itu lain lagi. Dah. Tutup lagi nih, dah jam 7. Masuk kulkas mana dijual? Dah, itulah kajian kita hadis yang ke-6 tentang halal, haram dan subhat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjauhi perkara yang haram, perkara yang subhat ini. Begitu juga anak cucu keturunan kita. Karena tak dikabulkan oleh Allah doa orang-orang yang memakan haram. Pakaiannya haram, makanannya haram, diberi makan dari yang haram. Tidak diterima oleh Allah doanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.